Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ala ni'amihi ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa habibina wa zumalaina wa ala manittaba'ahum. Alhamdulillah, Allah berkenan melimpahkan kesehatan kepada kita semua, merahmati kita dengan hadirnya bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah kali ini. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita, memberikan keberkahan kepada kita, dan terus dapat meningkatkan amal ibadah kita sehingga nanti di ujung Ramadan kita mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, qudwah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan sebuah kultum tentang pentingnya amal secara kontinu meskipun sedikit. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan kali ini adalah momentum yang tepat untuk kita meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita sehingga nanti akan menjadi sebuah kebiasaan ketika Ramadan itu telah berakhir. Membahas tentang amal kebaikan atau ibadah, tentu kita tidak bisa dilepaskan dengan yang namanya kuantitas. Nah, dalam hal ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Yang artinya Allah itu lebih mencintai amal atau ibadah atau perbuatan baik yang dilakukan secara adwamuha, secara rutin, secara kontinu, meskipun amal ibadah perbuatan baik itu sedikit. Hal ini dapat diartikan bahwasanya kita itu tidak boleh terlalu ngoyo atau terlalu memaksakan diri yang hanya mengutamakan di sebuah bulan, katakanlah Ramadan, meskipun Ramadan itu bulan penuh keberkahan. Kenapa? Karena khawatirnya nanti itu ketika Ramadan itu telah berakhir, maka kita akan kembali seperti halnya hari-hari sebelum Ramadan, yaitu bermalas-malasan dan lain sebagainya dalam hal ibadah. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini, kita akan memforsir keseharian kita dengan ibadah, namun jangan sampai kita lupa bahwasanya selepas Ramadan kita harus punya athar, jejak Ramadan itu selama 11 bulan kemudian. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perihal amalan yang sedikit tapi kontinu itu kenapa lebih bagus? Hal ini ada nilai positifnya, ada fadilahnya. Yaitu yang pertama, fadilahnya menurut An-Nawawi, beliau mengatakan bahwasanya amal ibadah atau perbuatan baik itu yang sedikit itu lebih baik
daripada perbuatan yang amal ibadah yang banyak, yang maksimal, tapi selepas itu tidak dilakukan sedikit pun. Amal perbuatan yang sedikit tapi dilakukan secara istimrar, secara kontinu, itu lebih baik daripada amal kebaikan yang satu waktu dilakukan banyak, kita maksimalkan diri kita, namun di waktu-waktu yang lain kita sama sekali tidak melaksanakannya. Itu menurut An-Nawawi. Fadilah yang kedua yaitu dengan melazimkan, membiasakan perbuatan baik meskipun sedikit tapi dilakukan secara terus-menerus, itu akan membuat kita menjadi sebuah kebiasaan. Yang kebiasaan itu akan membangun sebuah karakter pada diri pelakunya. Itu yang kedua. Setelah menjadi karakter, ya, apabila kita tidak melakukan itu, kita merasa bahwasanya ada yang kurang dalam keseharian kita. Dan ini senyampang dengan sabda Nabi bahwasanya barang siapa yang ketika waktu sehatnya dia senantiasa beribadah secara kontinu, beramal kebaikan secara kontinu, tapi qadarullah dia sakit atau ada perihal yang membuat dia tidak melakukan perbuatan baik yang kontinu dia lakukan, itu menurut Rasul yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwasanya orang yang biasa melakukan kebaikan itu ketika dia sakit ataupun ada udzur sehingga dia tidak mampu melakukan kebaikan itu, maka dia tetap akan memperoleh pahalanya. Maka pahala itu akan tetap mengalir sebagaimana dia bisa melakukan kebaikan-kebaikan waktu dia senggang atau waktu dia sehat. Yang terakhir, yang ketiga, bahwasanya ketika kita melazimkan, membiasakan perbuatan baik itu sedikit tapi kontinu, itu akan dapat mengurangi atau menggerus sifat futur kita, sifat malas kita. Karena apa? Karena kita melakukan sedikit. Jadi kita itu akan merasa ringan. Namun di saat perasaan ringan itu akan membentuk sebuah karakter dan kebiasaan, sehingga lama-kelamaan karakter kita dalam hal ibadah itu akan akan membuat kita semangat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Ramadan menjadikan momentum yang tepat untuk kita mulai melaksanakan ibadah-ibadah itu sehingga dapat menjadi sebuah kebiasaan di luar bulan Ramadan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kebenaran semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kekurangan semata-mata dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.